Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu KPM, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Oke, ibu-ibu terima kasih atas kehadirannya. Kabarnya sehat semua ibu-ibu ya? Oke, alhamdulillah kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka pertemuan kelompok P2K2. Nah, ibu-ibu, ini untuk menyingkat waktu, dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan materi kepada ibu-ibu semua, yakni adalah tentang memulai usaha. Ya, tentang memulai usaha. Adakah di antara ibu-ibu ini yang sudah memiliki usaha? Atau adakah di antara ibu-ibu ini yang dulu sudah pernah usaha, tapi usahanya nih bisa dikatakan gagal atau bangkrut? Ada di antara ibu-ibu? Nah, dalam pertemuan kali ini ibu-ibu kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya memulai usaha. Kalau ibu-ibu mungkin di episode sebelumnya ibu-ibu dulu pernah usaha ini, itu dan lain sebagainya, usahanya sudah berjalan Pak, alhamdulillah. Mungkin dengan cara kita belajar kembali, usahanya bisa meningkat. Atau mungkin ibu-ibu yang usahanya dulu pernah gagal, kita belajar bersama lagi, mudah-mudahan ibu bisa bangkit kembali. Nah, ibu-ibu, ada beberapa hal sebelum kita melaksanakan memulai usaha yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ibu-ibu, dalam memulai sebelum kita melaksanakan usaha, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu usaha apa yang akan kita laksanakan. Artinya bagaimana mengidentifikasi Bapak Ibu semua? Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu kita ini layaknya usaha apa? Ibu ini tinggalnya di mana? Kebutuhan lingkungan ibu-ibu ini apa? Itu adalah identifikasi ide apa yang harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memulai usaha, ibu-ibu harus menyiapkan target. Ketika saya membuka usaha ini atau usaha itu, ada targetnya. Siapa nanti pembelinya? Ketika nih, ibu-ibu usahanya misal mau usaha apa ibu? Mungkin jualan ikan atau lain sebagainya, atau mungkin yang dominan nih di lingkungan kita, yang ada beberapa orang yang sudah memulai usahanya yang itu kelihatan rame, atau mungkin belum ada. Ibu nih ada ide. Nah, tapi ibu harus ada target juga, kira-kira nih ketika saya jual ini nanti pembeli itu ada target, oh nanti yang beli itu dan sebagainya. Itu adalah identifikasi yang pertama. Yang kedua, ketika ibu-ibu ini memulai usaha, pastikan ibu-ibu ini bisa menganalisis, bisa mengangan-angan. Ketika saya memulai usaha tadi sudah ada idenya, ibu-ibu ini sudah ada target pembelinya. Yang ketiga, ibu-ibu ini mengetahui bagaimana untung ini nanti akan saya dapatkan. Ya, yang ketiga, bagaimana ibu-ibu ini bisa untung. Nah, caranya bagaimana biar untung? Ya tentu kalau kita modal 1.000, kita jual 1.500 atau 1.700, bisa mungkin 2.000. Ya itu kan namanya kita untuk cari untung ibu ya. Kalau ibu-ibu beli modalnya 1.000, ibu jualnya 500, ya itu pasti sudah rugi dong Bu. Jadi seperti itu. Jadi ibu-ibu bisa menghitung ketika modalnya berapa, penjualnya pun juga harus berapa. Terus mungkin selama ini ibu-ibu mungkin ada beberapa di antara ibu-ibu yang sudah memulai usaha, tapi usahanya ini gagal. Ibu sudah usaha mungkin jualan manisan, atau mungkin jual buah-buahan di pinggir jalan. Mungkin ada ibu-ibu yang jualan es dan lain sebagainya, tapi terjadi kegagalan. Mungkin ada hal-hal yang perlu dianalisis kembali oleh ibu-ibu. Nah,
Tadi ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan, kurang lebih ada 4. Sekarang kita bahas bersama ibu-ibu ya. Yang pertama tadi adalah tentang ide usaha yang harus kita laksanakan. Sebelum ibu-ibu memulai usaha, pastikan ibu ini idenya adalah ide yang tepat. Artinya apa? Ketika ada ibu-ibu ini ada ide itu memang muncul dari ibu, bukan ibu ini ada tuh tetangga atau dekat ibu yang sudah jualan, misal jualan ikan segar nih. Ibu-ibu ini ikut jualan ikan segar. Ya, bukan berarti itu tidak diperbolehkan ibu. Ibu harus ada nilai lebihnya daripada punya yang lain. Semisal ada tetangga ibu ini, banyak orang di kalangan ibu ini jualan ikan segar. Ya ibu-ibu boleh modalnya ikan besar, tapi ikannya itu harus dikemas dengan cara yang lain. Misal kalau ibu tetangga jual ikan segar, bisa juga ikan segar. Mungkin kalau panen, mungkin langsung dimasak sekalian, dipindang, atau mungkin ya lain sebagainya lah. Yang jelas, ibu ini harus ada nilai lebihnya dibandingkan usaha yang lain, dibandingkan usaha orang lain. Ibu juga harus berani bersaing. Ibu juga harus berani bersaing dengan yang lain tentang harganya. Ya, walaupun di lama menjadi bukit. Terus kedua, ibu-ibu kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Yang kedua, kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Misal di lingkungan ibu banyak ikan segar, ibu bisa mencari informasi di tetangga, di desa, Kalimantan sebelah, kabupaten kota. Ibu-ibu bisa browsing di internet, Google, YouTube dan sebagainya. Usaha apa saat ini yang ramai? Usaha apa bisa saya kembangkan? Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau ibu-ibu tadi misalnya ada usaha yang gagal karena rugi lah atau lain sebagainya, ibu-ibu bisa mulai hari ini dan seterusnya ke depan, ibu-ibu bisa membuat catatan keuangan usaha ibu. Jadi ibu ini sehari ini belanja sekian, nanti dapat uangnya berapa, ibu dapat untungnya berapa. Nah, ibu bisa membuat catatan keuangan agar bapak ibu-ibu semua ini tidak terjadi kerugian. Jadi modal berapa dalam sehari, usahakan setiap hari harus kita pembukuan. Terus yang berikutnya, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Ya, ada strategi terlebih, ada strategi yang harus kita susun bersama ibu-ibu ini, bagaimana kita agar dapat pelanggan. Nah, sekarang kan banyak nih ibu-ibu yang canggih-canggih ya Bu ya, ibu-ibu yang gaul-gaul, katakanlah ibu-ibu yang bermain sosmed, katakanlah di Facebook, WA dan sebagainya. Bisa itu kita manfaatkan. Ya, sekali lagi, kalau ketika ada ibu-ibu yang bisa bermain Facebook, WA untuk menarik pelanggan, bisa itu kita manfaatkan. Artinya, bagaimana ketika apa yang ibu jual, apa kelebihan ibu, perdagangan ibu, usaha ibu ini bisa kita publikasikan di Facebook agar orang lain itu tahu, oh di sana jualan ikan segar sekaligus sudah dimasak. Ya, itu kan lebih enak. Tuh, di sana tempat ibu itu harganya murah. Nah, kan lebih enak. Artinya promosi ibu itu akan dapat tanpa ibu-ibu keliling-keliling, tapi orang itu akan lebih cepat mengetahui tentang usaha punya ibu tadi. Yang berikutnya tadi sudah dicatat, ada juga ibu-ibu harus bikin keuangan, itu ada buku kas Bu ya, ada buku kas agar ibu-ibu ini usahanya tidak terjadi kerugian lagi ya. Usahakan, pokoknya usahakan ada pembukuan uang keluar dan juga uang masuk. Dan yang berikutnya, ibu-ibu, inisiatif nih dari saya agar usahanya ibu-ibu ini bisa lancar. Yang pertama, temukan kekuatan yang dimiliki bidang usaha ibu ini, terampilnya di bidang apa. Ibu ini punya kelebihan apa.
usaha apa yang akan ibu bisa kembangkan. Jangan dipaksa, ibu sudah tidak bisa memasak, bikin usahanya ikan segar langsung dimasak.